Halo Sobat Kamis Maljum, balik lagi ke podcast Kamar Misteri malam Jumat ini. Dan masih bersama gue. Siapa? Coba tebak. Dan yang gak tahu mungkin bisa cek video gue yang lainnya. Ya kalau mau tahu aja, kalau misalnya gak mau tahu juga gak apa-apa. Kali ini gue bakal ceritain pengalaman dari salah satu warga Kamis Maljum yang berasal dari Bandung, yang bernama Mita, yang dia share melalui DM Instagram gue yang berjudul Teror Makhluk Berbulu Lebat. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja gue bacain ceritanya. Cerita ini terjadi pada tahun 2015 pada saat gue, si Mita itu, bekerja di salah satu daerah di daerah Bandung bersama teman gue yaitu Dewi. Gue ceritain di sini sebagai Mita ini ya, sebagai orang pertama. Gue bekerja sebagai SPG swalayan di salah satu tempat di kota Bandung, dan pada saat itu gue ngekos di sana bersama teman gue yaitu Dewi. Awalnya gue dan Dewi ini gak kenal sampai kita ketemu di tempat gue bekerja atau di toko swalayan itu. Dan ternyata kita adalah sama-sama anak baru yang kerja di toko swalayan itu. Berhubung gue dan Dewi ini belum punya tempat tinggal yang dekat dari toko swalayan itu, jadi gue putusin buat ngekos bareng sama Dewi. Dan gue pun nanya sama salah satu karyawan di sana. Sebut aja namanya Mas Arya. Jadi Mas Arya ini bilang kalau ada kos-kosan di dekat salah satu nama jalan di daerah sana, dan tempatnya itu juga gak terlalu jauh dari tempat gue kerja. Singkat cerita, gue dan Dewi ini pulang kerja langsung ngecek ke kos-kosan tersebut karena Mas Arya ini ngasih tahu patokan dan nama jalannya. Dan nama jalannya aja, dan gue nggak enak juga kalau misalkan minta anterin, soalnya gue ini kan anak baru. Sampailah gue di kos-kosan tersebut dan bertemu dengan ibu kosnya. Kesan pertama yang gue dapetin dari kos-kosan ini adalah sepi. Kalau nggak salah di situ ada 7 pintu kos-kosannya, dan gue nanya sama ibu kosnya kalau ada berapa pintu yang ada penghuninya, dan dia jawab cuma 3 pintu, tanpa gue jadi 4. Dan itu juga semuanya pekerja. Jadi gue sama Dewi ini ngecek ngecek kosannya itu terkesan sepi. Singkat cerita, gue nego harga, terus nanya fasilitas, dan cukup lumayan oke lah dengan harga yang relatif murah. Gue udah dapat fasilitas kasur yang lumayan besar, cukup untuk gue dan Dewi, dan juga dapat kipas angin dan lemari. Gue sama Dewi dan ibu kos ini deal untuk ngekos di situ. Oke, jadi di malam pertama dan kedua, gue dan Dewi ini gak mengalami hal apa-apa, sampai dimana saat malam ketiga gue mengalami hal horor pertama gue di kosan itu. Jadi gue dan Dewi ini gak satu shift ya. Pada malam ketiga ini gue shiftnya pagi, dan gue pulang ke kosan itu sore. Sedangkan Dewi dia masuk malam. Jadi gue mengalami hal horor pertama gue ini sendiri. Jadi pas gue baru pulang kerja, gue langsung mandi. Dan pada saat mandi ini pintu kosan itu gue kunci. Dan suasananya itu masih seperti pas gue pertama sampai di kosan ini, yaitu sepi.
Oh ya, jadi layout kosan gue ini biasa seperti kosan-kosan yang lainnya. Tapi kosan gue ini sekat 2, jadi ada kamar tempat gue tidur dan ada lorong sedikit yang menghubungkan antara dapur dan kamar mandi. Maksudnya yang menghubungkan antara kamar gue dan dapur. Jadi dapur itu sama kamar mandi. Jadi pas gue mandi itu ada yang ngejatuhin pasir di kepala gue dari atas. Karena plafon kamar mandi gue ini nggak ada atau bolong itu, langsung ke loteng. Di sini gue masih mikir kalau itu adalah debu atau apa gitu dari genteng yang kena angin. Tapi yang membuat gue untuk berpikir 2 kali adalah pasir ini jatuh ke kepala gue itu 3 kali dan pasirnya itu banyak. Dan pada saat pasir yang ketiga itu jatuh ke kepala gue, itu dibarengi dengan suara seorang laki-laki yang ketawa tapi sedikit samar, tapi itu jelas. Di situ gue langsung panik dan gue langsung buru-buru buat nyelesain mandi gue. Dan habis itu gue langsung keluar buat cari makan. Di sini gue belum cerita sama Dewi. Oke, itu adalah pengalaman pertama gue dan nanti masih ada pengalaman kedua dan ketiganya. Pengalaman kedua yang gue alami di kosan ini terjadi pada saat malam Jumat dan gue dan Dewi lagi libur. Jadi pada saat itu gue sama Dewi tuh nyantai aja di kosan pas libur, nonton film pakai laptop yang gue bawa. Gue nonton film sama Dewi itu sampai larut malam, tepatnya jam 10:30 mungkin. Di saat si Dewi udah tidur, gue masih bangun dan nonton film. Dan gue mau ke kamar mandi buat buang air kecil. Awalnya normal-normal aja sampai tiba-tiba gue ngerasain hawa panas, merinding, dan panik secara bersamaan. Mungkin kalian pernah tahu gitu rasanya. Seperti apa rasa panik dan merinding secara bersamaan tiba-tiba. Sampai pada saat gue keluar dari kamar mandi, tubuh gue gak bisa gerak dan dari bawah ubin itu keluar sosok makhluk hitam dan berbulu lebat. Tapi makhluk hitam ini gak tinggi ya, atau bisa dibilang tubuhnya kecil, bogel, dengan mata merah dan gigi taring yang panjang yang mengeluarkan air liurnya sampai jatuh ke ubin. Di situ gue inget kalau misalkan makhluk itu mencoba buat mencekik gue. Dan pada saat itu gue langsung gak inget apa-apa. Dan gue pingsan. Sampai si Dewi ini nemuin gue tiduran di depan kamar mandi pas pagi-pagi. Di saat itu gue langsung cerita sama Dewi tentang apa yang gue alamin semalam. Dan Dewi bilang kalau itu gue lagi halusinasi. Tapi gue coba buat ngeyakinin si Dewi kalau apa yang gue alamin itu bener, real, dan gue gak halusinasi. Sampai gue nangis. Dan di situ Dewi meluk gue dan nenangin gue. Di situ dia juga bilang kalau misalkan kita ini mungkin disuruh harus rajin sholat di situ. Karena gue dan Dewi ini Islam ya. Dan gue mencoba buat tenang dan menjalani aktivitas gue seperti biasanya. Selepas kejadian itu, tepatnya kurang lebih 1 bulan gue ngekos di situ, gue nggak nemuin hal-hal horor yang lagi karena gue coba buat meningkatkan sholat gue di situ, dibarengi dengan ngaji. Singkat cerita, gue dan Dewi ini udah ngekos di situ lebih dari 2 bulan, dan kejadian horor yang ketiga ini gue alami di malam yang sama. Maksudnya malam Jumat gitu, sama kejadian kedua.
Jadi pada saat itu gue dan Dewi ini bareng shiftnya. Gue dan Dewi pulang jam 10 malam. Dan kita langsung bersihin badan, mandi. Karena hari itu gue dan Dewi capek banget. Gue mutusin buat langsung tidur. Pada saat gue tidur ini, gue bermimpi kalau gue ketemu dengan makhluk yang gue lihat di kejadian kedua. Tapi sosoknya ini sedikit berbeda. Karena di mimpi itu sosoknya mempunyai tubuh seperti manusia dan gak berbusana. Tapi bentuk kepala dan mata dan tariknya itu masih seperti apa yang gue lihat di kejadian kedua. Di situ sosok itu mencoba buat memperkosa gue. Dan di situ gue ngerasa seperti bangun tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin orang-orang sering bilang kalau ini keperpan ya, atau ya semacam itulah. Kejadian itu mungkin terjadi selama 5-10 menit sampai gue bangun dan gue ngerasa capek, ngos-ngosan kayak orang habis lari. Dan di situ gue ngelihat Dewi lagi tidur, tapi seperti orang yang sedang mimpi buruk dan berkeringat. Di situ gue coba buat bangunin si Dewi, dan Dewi pun bangun karena gue banguninnya cukup gue kenceng gitu, gue tepuk-tepuk pundaknya. Dan di situ dia kaget sambil menghela nafas dengan cepat. Di situ gue langsung nanya kalau lu kenapa, dan di situ dia langsung nangis dan cerita kalau dia itu mengalami mimpi buruk, diperkosa dengan makhluk menyeramkan, dan itu adalah mimpi yang sama dengan gue. Akhirnya gue dan Dewi pun gak bisa tidur lagi sampai pagi, dan kita mutusin buat izin hari itu karena di situ kita udah benar-benar ngerasa nggak nyaman lagi dan nggak aman. Dan kita mutusin buat pindah dari kosan itu keesokan harinya. Ya, sekian itu adalah cerita pengalaman horor yang dialami oleh warga Kamis Maljum yang bernama Mita. Oke teman-teman, gue mau ngingetin lagi kalau misalkan kalian punya cerita horor atau pengalaman horor, kalian bisa share pengalaman horor kalian melalui DM IG gue atau email ke email yang udah gue cantumin di deskripsi channel atau deskripsi video. Makasih teman-teman yang udah dengerin.